Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Rahmawati dari IPAI 2018A dengan NIM 1801576 akan menjawab pertanyaan UTS Lisan Tafsir Tarbawi. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS Lisan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama itu adalah tujuan penciptaan manusia. Jadi memang secara umum tujuan penciptaan manusia itu adalah dua, yaitu yang pertama itu untuk menjadi hamba Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan juga untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk yang pertama itu adalah untuk menjadi hamba Allah atau beribadah kepada Allah. Itu terdapat di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya itu adalah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepadaku. Adapun untuk mufradatnya itu wa dan ma, tidak. Khalaqtu, aku menciptakan, al jinna, bangsa jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Jadi memang ketika melihat ayat ini, kita bisa menemukan bahwa memang tujuan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu segala aktivitas yang manusia lakukan, misalkan seperti belajar ataupun bersosialisasi dengan manusia makhluk yang lainnya, itu harus ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu ada untuk menjadi khalifah di muka bumi. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Adapun ayat mufradatnya yaitu wa dan id, ketika qala dia berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbaka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, yaitu para malaikat, ataj'alu, apakah engkau akan menjadikan, ataj'alu fiha, di dalamnya, may yufsidu, siapa yang man, siapa, yufsidu, mereka berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya, itu di bumi, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, wa yasfikud dima, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, bertasbih kepadamu, bihamdika, dengan mensucikanmu, wa nuqaddisu lak, dan kami menyucikan namamu. Qala, dia berfirman, itu Allah, ini sesungguhnya aku, a'lamu, aku lebih mengetahui, ma, apa-apa, la, yang tidak, ta'lamun, kamu ketahui. Jadi menurut tafsir Quraisy Shihab, jadi pada saat itu Allah itu memang menciptakan manusia gitu dan menempatkannya di muka bumi, dan tujuannya itu adalah untuk menjadi khalifah, yaitu untuk membangun bumi, seperti itu. Kemudian para malaikat berkata bahwa apakah engkau akan menjadikan seseorang, yaitu manusia, untuk yang membuat kerusakan dan mempertumpahkan darah gitu, karena mereka itu, manusia itu memiliki nafsu sebagai tabiatnya yang memang mempertumpahkan darah kayak gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa sesungguhnya Allah itu lebih mengetahui gitu maslahatnya yang tidak para malaikat ketahui. Jadi memang di dalam ayat ini itu
terdapat gitu bahwa memang ada orang-orang yang memang suka membuat kerusakan di muka bumi, kemudian melakukan pertumpahan darah, melakukan permusuhan kayak gitu di muka bumi. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa memang ada manusia yang menjadi khalifah yang sebenarnya di muka bumi, yaitu mereka melakukan tugas mereka sebagai khalifah, itu dengan mengenalkan Allah dan Rasulnya kepada manusia lain, kepada seluruh penjuru dunia gitu, baik itu melalui dakwah-dakwah yang mereka lakukan ataupun tulisan-tulisan yang mereka tulis seperti itu, sehingga manusia lain itu dapat mengenal Allah dan Rasulnya seperti itu. Kemudian untuk yang kedua itu adalah ada 4 istilah dalam pendidikan. Yang pertama itu ada tarbiyah seperti itu. Jadi tarbiyah itu berasal dari kata roba yang artinya itu zada atau bertambah. Jadi pendidikan ini tuh diharapkan karena manusia itu kan memiliki potensi gitu. Jadi diharapkan dengan adanya pendidikan ini manusia itu dapat menambah potensi mereka baik secara keilmuan atau pun akhlak mereka gitu. Jadi bisa bertambah baik seperti itu. Kemudian ada taklim, yaitu adalah mengetahui seperti itu. Jadi pendidikan ini diharapkan supaya manusia itu mengetahui gitu, mempunyai pengetahuan tentang sesuatu dan bisa membedakan dari yang lainnya. Kemudian ada juga tazkiyah, yaitu berasal dari kata zakayuzaki tazkiyatan, yang berarti menyucikan gitu. Jadi diharapkan pendidikan itu tuh bukan hanya menambah ilmu mereka saja, tapi mensucikan apa-apa yang kotor dari diri manusia itu sendiri, karena seperti yang diketahui bahwa al-ilmu nurun gitu, bahwa ilmu itu adalah merupakan cahaya. Maka ketika ilmu itu ingin ada di dalam diri seseorang, maka diri seseorang itu tuh harus disucikan dari sesuatu yang jelek, akhlak-akhlak yang tercela seperti itu. Kemudian juga ada ta'dib yang berasal dari kata adaba yu'adibu ta'diban, yang berarti itu penanaman moral seperti itu. Jadi pendidikan Islam itu bertujuan bukan hanya untuk mentransfer ilmu mereka, menambah ilmu-ilmu mereka, menambah teori-teori yang ada pada diri mereka, tapi juga menanamkan ada pada diri mereka gitu, supaya mereka itu bisa bertambah baik dan menjadi insan kamil atau manusia yang sempurna. Adapun untuk pertanyaan ketiga yaitu adalah prinsip-prinsip pendidikan Islam seperti itu. Jadi ada 9 yang di dalam buku Kiai A'am Abdus Salam dituliskan di situ bahwa ada prinsip pertama gitu, bahwa prinsip yang pertama itu ada prinsip rahmaniyah. Jadi memang pendidikan seorang pendidik itu ketika sedang melakukan pendidikan, yaitu harus ada pada dirinya itu sifat rahmaniyah atau kasih sayang. Jadi ketika melakukan pengajaran itu, jadi tapi kasih sayang di sini tuh bukan hanya sebagai umat manusia aja, tapi menyatu dengan keimanan gitu, sehingga kasih sayang di sini tuh bukan hanya kasih sayang semata gitu, tetapi juga ada kesungguhan, kemudian ada ketulusan di situ, sehingga nantinya bisa dirasakan, kasih sayang itu bisa dirasakan oleh peserta didik, dan apa yang diajarkan oleh pendidik itu bisa berefek yang luar biasa gitu kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu ada takamuliyah, itu integratif, itu bahwa pendidikan itu harus saling berhubungan satu sama lain gitu. Jadi antara teori dan praktek, kemudian antara ilmu dan amal, kemudian antara ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah juga itu harus saling berhubungan satu sama lain dan tidak boleh terpisahkan seperti itu. Kemudian ada
prinsip syumuliyah gitu, bahwa yaitu komprehensif, bahwa pendidikan itu bukan hanya sebatas pada teori saja tadi. Jadi tujuan-tujuannya pun harus tercapai dengan sangat baik, bukan hanya secara sosial tapi individual juga harus tercapai. Kemudian harus mencakup ilmu dan amal juga gitu. Jadi harus komprehensif, semuanya tercakup. Kemudian objek kajiannya juga harus bukan hanya hal-hal yang terlihat saja, melainkan juga hal-hal yang abstrak gitu. Jadi berbeda dengan pendidikan barat, jadi pendidikan Islam itu harus objek pendidikannya itu bukan hanya yang terlihat saja atau yang konkret saja, tetapi juga yang abstrak atau tidak terlihat itu bisa menjadi objek kajian yang sah, seperti itu. Kemudian ada prinsip wasaliyah, yaitu adalah prinsip kemediaan. Nah, jadi di sini pendidik itu berfungsi sebagai fasilitator gitu. Jadi pendidik itu harus bisa mengembangkan sumber belajarnya gitu, dengan mengoptimalkan sumber belajar sehingga peserta didik itu dapat belajar secara mandiri, namun juga pendidik itu harus mengawasi mereka dan juga memberikan mereka fasilitas, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada prinsip tawazuniyah, jadi keseimbangan. Jadi antara bukan hanya ilmunya saja, bukan hanya pikirannya saja yang diasah, tetapi hatinya juga, bukan hanya ilmunya saja yang diberikan, tetapi juga amalnya juga harus diamalkan, seperti itu. Dan juga bukan hanya ilmu dunia saja yang harus dipelajari, melainkan juga ilmu akhirat, seperti itu. Jadi semuanya itu harus seimbang. Kemudian ada istimroriyah, itu continue. Jadi pembelajaran itu harus sepanjang hayat, kayak gitu. Ada juga istilah utubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi memang pendidikan itu harus terus menerus sampai akhir hayat, seperti itu. Jadi bukan berarti ketika lulus S3 misalkan sudah berhenti pendidikan itu, tapi harus terus berlanjut. Begitupun ketika misalkan kita menjadi guru, bukan berarti kita berhenti belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Bisa dari peserta didik kita mengambil pelajaran gitu, dan pokoknya harus terus menerus hingga nafas ini terhenti, seperti itu. Jadi pendidikan itu harus sampai akhir hayat. Kemudian ada waqi'iyah, yaitu kontekstual. Jadi pembelajaran itu harus dihubungkan dengan dengan kenyataan yang akan peserta didik hadapi gitu, sehingga apa yang diajarkan itu dapat terpraktekkan, kemudian dapat dikait-kaitkan, seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian ada prinsip rabbaniyah, yaitu ketuhanan. Jadi memang ketuhanan maksudnya itu apa? Jadi prinsip ini tuh harus menempatkan Rob itu pada tujuan utama gitu. Jadi ketika kita misalkan belajar fisika, kimia, biologi atau yang lainnya, itu kita harus tertuju pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi harus dihubung-hubungkan dengan kekuasaan Allah, dengan kasih sayang Allah pada hal-hal, pada ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang terakhir itu ada prinsip uswiyah, yaitu keteladanan. Jadi prinsip ini tuh menghendaki bahwa pendidik itu harus ada nilai-nilai yang tadi, seperti misalkan prinsip rahmaniyah gitu, harus ada di dalam diri pendidik gitu. Jadi kemudian juga harus seperti robaniyah juga harus ada di dalam diri pendidik gitu. Jadi bukan hanya ilmu saja, tapi juga peserta didik itu melihat langsung dari pendidik mereka, sehingga peserta didik itu terpacu untuk oh iya gitu, pendidik kita tuh memiliki akhlak yang baik, memiliki kasih sayang, kemudian sikap adil. Jadi hal itu tuh dapat mempengaruhi lebih besar daripada hanya ucapan
semata gitu. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu ada kandungan dari Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 4. Jadi untuk ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ ada perintah untuk membaca. Nah, perintah ini tuh menunjukkan bahwa memang pada awalnya itu manusia memiliki potensi untuk membaca, untuk belajar seperti itu. Jadi manusia itu memiliki potensi gitu dan harus dikembangkan. Kemudian Iqra di situ tuh tidak ada objeknya. Jadi apa saja yang dibaca tidak dibatasi gitu. Tetapi bisa jadi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah juga harus dibaca seperti itu. Kemudian tidak sampai situ saja, melainkan juga harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita membaca, ketika kita belajar, harus segalanya itu bergantung, harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pendidik utama seperti itu, atau pendidik primer seperti itu. Kemudian di ayat kedua itu ada khalaqal insana min alaq. Jadi di situ tuh tersirat gitu bahwa manusia itu memang memiliki ketergantungan gitu, tetapi dengan potensi yang mereka miliki, ketergantungan itu tuh bisa diatasi dan bisa menjadi kekuatan seperti itu, bisa menjadi kekuatan dan ketergantungan itu semata-mata harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta dari manusia itu sendiri. Kemudian ada Iqra wa rabbukal akram seperti itu. Jadi ada perintah kedua untuk membaca lagi. Ini menunjukkan bahwa kita tuh harus mengkaji seperti itu. Kita harus mengkaji lebih dalam. Jadi melihat ketika mengkaji sesuatu tuh kita harus ketika kita harus menunjukkan bahwa Allah itu maha mulia gitu. Jadi ketika kita mengkaji fisika, kita mengkaji kimia, kita mengkaji biologi, sosiologi, pokoknya semua ilmu-ilmu yang kita kaji itu harus menunjukkan bahwa Allah itu ada di balik itu semua. Allah menciptakan itu semua untuk manusia dan untuk dimanfaatkan untuk manusia seperti itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada allama bil qalam. Lagi-lagi allama itu di sini tidak dituliskan objeknya gitu. Jadi memang yang diajarkan itu tidak terbatas gitu, tapi semuanya diajarkan. Kemudian bil qalam di situ menurut kiai kita bahwa bil qalam itu tuh merupakan majaz mursal, yaitu yang ditulisnya itu tapi yang ditujunya banyak. Jadi bil qalam di situ memang ditulisnya itu adalah pena gitu, tapi yang dimaksud itu bukan pena itu sendiri, melainkan tulisan-tulisan atau apa-apa yang dihasilkan oleh pena itu sendiri. Mungkin itu saja jawaban saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.